Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Liza APR. Terima kasih untuk teman-teman yang bersedia untuk melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, di video kali ini saya akan membuat bagaimana cara saya mengatasi error instalasi pada Docker desktop. Ya, di sini saya menggunakan Windows 10. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini saya sudah menginstal Docker saya. Nah, saya sempat mendownload Docker sampai 2 kali bahkan lebih ya, karena yang saya itu gagal terus gitu, apa salah instalasinya, apa salah Dockernya gitu kan. Jadi sesuai dengan judulnya saya akan membahas bagaimana cara saya mengatasi error tersebut. Nah, sebelumnya saya pengen saya pengen menyamakan dulu ke teman-teman untuk Windows-nya gitu ya. Nah, saya di sini menggunakan Windows 10 Pro, kemudian RAM-nya 8. Nah, kemudian ada versinya gitu ya. Nah, saya di sini menggunakan versi yang 2004. Nah, langsung aja kali ya. Nah, untuk teman-teman yang belum download, silakan teman-teman download di linknya Dockernya sendiri ya. Teman-teman tinggal login dan nanti ada pilihan Docker untuk Windows, Docker untuk Linux dan lain-lain. Oke, nah di sini saya akan menampilkan dulu ya. Di sini Docker saya udah berhasil diinstal dan saya sudah menggunakannya untuk coba-coba doang ya, praktik sedikit-sedikit. Nah, kalau misalnya Dockernya udah berhasil diinstal, itu warnanya di bawah ini warnanya biru ya. Kalau misalnya warnanya masih merah berarti masih ada error. Nah, kalau misalnya warnanya biru kayak gini berarti dia udah ada image-nya ya. Teman-teman bisa cari sendiri maksud dari image itu apa. Jadi kalau misalnya di sini masih merah berarti itu belum ada image dan bisa dibilang itu masih error atau masih warna oranye kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya udah warna biru kayak gini ya bisa dibilang udah bisa dipakai. Nah, otomatis di bawah sini ya, di bawah sini pun udah ada notif Dockernya ya, notif Docker running. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, di sini Docker Hub untuk informasi Dockernya sendiri. Terus teman-teman bisa klik untuk login di sini. Oke. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini saya udah login ya. Teman-teman bisa login dan buat akun sendiri. Oke. Nah, sebenarnya di Docker sendiri kalau misalnya kita mengalami error itu udah ditulis gitu kan, udah dibuat penjelasannya errornya kenapa. Misalnya bla 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 BIOS error gitu kan. Saya nggak hafal dan saya nggak screenshot. Kita cari coba ya, apa ada contoh gambar. Jadi saya tuh beberapa kali yang kayak gini ya. Jadi di Docker ini disuruh install WSL, terus error kayak gini juga saya ngalamin. Dan yang paling sering saya udah berhasil, tiba-tiba udah sampai sini tapi nanti error lagi dan keluar lagi. Nah, kayak gini juga ya. Jadi disuruh aktifin juga fitur hypernya. Oke ya. Nah, cara saya mengatasinya yaitu teman-teman aktifin dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kan di Dockernya sendiri udah dijelasin tuh udah dijelasin bagaimana klik linknya ya. Nanti di Docker dijelasin.
Nah, teman-teman bisa download juga di sini ya. Nah, untuk link Dockernya sendiri saya lupa gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya teman-teman error, pasti di sini dikasih notif sama Dockernya. Nah, disuruh klik link tersebut ya. Nah, link tersebut teman-teman disuruh ngaktifin fitur yang ini. Fitur yang kayak gini ya. Jadi kalau misalnya untuk laptop teman-teman yang masih belum di checklist, silahkan di checklist. Nah, Hyper-V-nya di checklist ya. Kemudian Microsoft virtual ya, virtual platformnya di checklist. Kemudian Windows for Linux-nya di checklist. Oke. Nah, kalau misalnya udah di checklist, oke, nanti ada prosesnya sendiri. Nah, nanti teman-teman coba restart ya. Nah, di video-video YouTube yang lain yang saya lihat cukup kayak gitu, nanti langsung ada kayak gini. Nah, tapi kondisi yang saya alami sendiri, saya udah coba kayak gitu juga, tapi nggak berhasil juga. Sampai-sampai saya nyari install WSL sendiri gitu kan, tapi nggak berhasil juga. Nah, pokoknya kalau misalnya udah ada notif di sini berarti udah berhasil. Nah, bagaimana cara saya mengatasi masalah tersebut sampai saya bisa berhasil kayak gini? Nah, di sini juga nih, ya teman-teman tinggal copy errornya kenapa, copy, terus nanti ada pasti keluar kayak gini. Nah, yang saya coba, nah kan di sini juga tuh enable Hyper-V. Terus teman-teman jangan lupa untuk cek tas manajer teman-teman. Bagian performance. Nah, di sini virtualization enable ya. Jadi kalau misalnya nggak enable, teman-teman silakan enable dulu ya. Caranya tinggal masuk ke BIOS. Nah, di sini juga saya copy errornya ya. Ini kayak gini, Docker for Windows error hardware ya, kayak gini tulisannya. Terus dikasih yang keluar yang paling pertama yaitu tentang BIOS ya. Terus untuk speknya Windows 10, kemudian cara mengatasinya yang pertama enable Hyper-V ya. Nah, ini bisa dicoba di PowerShell-nya, teman-teman bisa cari di sini PowerShell. Oke, nah saya udah nyoba ini juga tapi masih gagal. Kemudian saya lanjut ke tahap kedua, DCMD BC Edit, kayak gini juga udah masih gagal, masih error juga. Kemudian saya nyoba kayak gini juga, restart, kemudian enable virtualization karena udah di enable virtualisasinya sebelum install Docker, jadi yang gak ngaruh gitu kan. Nah, akhirnya saya pasang ke bawah, saya nemu cara nginstall WSL ya kan. Nah, pas install konfigurasi Docker, nah ini ada checklist, teman-teman checklist dua-duanya ya. Bentar. Nah, error yang saya dapetin kayak gini nih, WSL kayak gini, Hyper-V-nya berarti belum di-install ya. Oke ya, teman-teman tinggal yang tadi yang di fitur teman-teman aktifin. Kemudian kalau misalnya masih nggak bisa juga, teman-teman silakan cari, tinggal teman-teman copy errornya kenapa ya di notif si Docker yang dikasih ya. Biasanya kalau misalnya error yang tadi saya bilang ada notifnya sendiri, nah teman-teman copy semuanya terus cari di Google. Nah, web yang saya pakai itu Stack Overflow. Nah, ini
bekerja banget ya linknya dan berhasil ya. Saya copy ini saya copy, kemudian di PowerShell-nya. Nah, kalau misalnya ini belum sama sekali dilakukan, ini tulisannya successful. Tapi kalau kayak saya gini kan, saya udah ngelakuin ini. Nah, tulisannya access is denied. Oke. Nah, teman-teman silakan coba sendiri. Semoga teman-teman berhasil ya. Kalau misalnya belum berhasil juga, teman-teman bisa cari di sini juga, ini linknya. Masalahnya sama ya, masalahnya pasti sama kayak teman-teman. Pokoknya yang harus teman-teman aktifin yang tadi saya bilang, fiturnya Hyper yang ada di sini, di checklist sesuai dengan kebutuhannya yang tadi Hyper-V, kemudian virtualisasinya juga diaktifin, terus nanti di restart ya. Jangan lupa kalau misalnya udah ngaktifin apapun yang di fitur tadi, teman-teman restart dan teman-teman coba lagi, buka lagi dokternya. Oke, kalau misalnya udah berhasil, teman-teman bisa memakai dokternya sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat tutorial ini dan semoga instalasi docker teman-teman berhasil. Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di like video ini jika video ini merasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.